Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudayah wa mawalah. Amma ba'da. Qad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pemirsa, sahabat semanggi, rahimakumullah. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap nikmat dan rahmat tersebut dapat senantiasa ditambahkan sebagai langkah ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang dapat kita harapkan pertolongannya serta syafaatnya fi yaumina hadza ila akhir zaman. Para pemirsa, sahabat semanggi, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Al-Fakir untuk sedikit membahas tentang tema yang diberikan, yakni tentang keutamaan zakat. Maka kita semua tahu bahwasanya kita pada kali ini diberikan nikmat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjumpai bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan melaksanakan segala ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup nanti, para pemirsa, sahabat semanggi dimanapun Anda berada, kita teringat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Shaumu syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardh wala yurfa'u illa bizzakatil fitri." Yang artinya adalah puasa yang telah kita laksanakan 30 hari lamanya dengan penuh kebahagiaan dan harapan, itu nanti semuanya akan digantungkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Dan nasib semua ibadah itu tidak akan la yurfa'u, tidak akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bizzakatil fitri, kecuali nanti orang tersebut telah melaksanakan kewajiban yang terakhir, yakni melaksanakan zakat fitri atau zakat fitrah. Para pemirsa, sahabat semanggi, rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seluruh rangkaian ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan, itu semua yang kita harapkan adalah keberhasilan kita berupa kejernihan jiwa dan kesempurnaan iman berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini nanti kita dipertaruhkan dengan beberapa hal-hal yang harus kita laksanakan, di antaranya yang terakhir yaitu melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah dalam rangka mensucikan diri kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man tazakka." Yang artinya adalah sungguh sangat beruntung sekali orang-orang yang melaksanakan zakat. Dalam mukadimah di awal, Al-Fakir menyampaikan surat Al-Mu'minun, yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
memuji hambanya yang telah menyempurnakan ibadahnya, di antaranya adalah ibadah zakat. Para pemirsa, sahabat semanggi, rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu Rasulullah Muhammad SAW menghendaki seluruh umatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis-shadaqah wa itu lil bala'i ad-du'a. Yang artinya adalah hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan melaksanakan zakat. Karena kita tahu semua tidak ada gunanya seorang hamba memiliki harta yang begitu banyak, namun ketika dia mempunyai kewajiban zakat, dia akan melaksanakan. Na'udzubillah fal'iyadzubillah min dalik. Sedangkan Rasulullah mengajarkan, jika kalian menginginkan harta kalian terjaga dengan baik, maka laksanakanlah zakat fitrah. Hingga ada sebuah kisah nyata para pemirsa dimanapun Anda berada, di suatu tempat di daerah kami sana, terdapat seorang agniya, seorang kaya, yang mungkin tidak ada salahnya kita unggah dalam kesempatan kali ini sebagai motivasi kita semua. Pernah berbincang dengan Al-Fakir, beliau menyampaikan, Ustadz, ini sudah waktunya kita zakat. Dan saya tanya, berapa nominal zakat Anda? Begitu istimewa. Nominal zakat yang disampaikan, zakatnya saja itu mencapai sekian ratus juta. Hampir 1,5 miliar. Untuk kalangan kita, nominal 1,5 miliar itu besar jika harus direlakan, dikeluarkan dalam bentuk zakat. Namun apa yang terjadi? Saya tanyakan kepada beliau, wih mas, ini zakatnya tok. Beliau menyampaikan, enggak Ustaz. Terus bagaimana? Dan beliau menyampaikan dengan statementnya, dengan sangat mengejutkan dan menakjubkan, beliau menyampaikan, insya Allah Ustaz, selama zakat ini dari dulu sampai sekarang kita laksanakan, yang terjadi adalah harta kita tidak berkurang, tapi setiap tahun, setiap zakat kita keluarkan, harta kita jauh lebih melimpah. Itulah yang terjadi. Ketika kita melaksanakan dalam rangka mengikuti anjuran Rasulullah, berupa menjaga harta dengan melaksanakan zakat. Yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan wadawu mardakum bis-shadaqah. Maka sembuhkanlah apa yang kalian sakit. Maka artinya sembuhkanlah sakit kalian dengan terapi sedekah. Hadis Rasulullah Muhammad SAW tidak ada yang melenceng sedikit pun para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahkan ada satu kisah, ada satu pelajaran Rasulullah mengajarkan, ada syariat Islam yang mengatakan dianjurkan untuk tidur qaululah. Tidur qaululah adalah tidur sejenak menunggu waktu zuhur tiba. Ternyata para pemirsa dimanapun Anda berada, konsep ini telah dipraktekkan sangat baik oleh teman-teman kita di daerah Korea, Cina, Hong Kong, di daerah sana. Yang ada adalah mereka mewajibkan seluruh karyawan sebelum zuhur tiba, mereka harus istirahat dengan baik, disediakan tempat untuk istirahat, dan wajib untuk istirahat sebelum waktu tengah hari itu tiba. Yang terjadi adalah di luar dugaan. Pakar kesehatan menyampaikan orang yang tidur qaululah pada waktu tersebut, dia akan mengembalikan metabolismenya dengan sangat produktif ke arah 30% lebih produktif. Itu di antara salah satu hadis Rasulullah. Maka yang terakhir, sebagai rangkaian hadis Rasulullah yang tadi adalah bahwa itu lil bala ad-du'a. Maka kita persiapkan diri untuk menghadapi apapun ujian dari Allah, ad-du'a dengan berdoa. Dalam kata lain, Rasulullah mengajarkan ad-du'a syaiful mu'minin. Doa itu adalah pedangnya kaum muslimin. Jika kalian ingin menang dalam setiap laga dan setiap apapun, maka doa itulah yang kita siapkan. Para pemirsa, sobat semanggi dimanapun berada, dalam hal ini adalah kita selaku umat Islam wajib untuk memperbaiki diri. Terlebih-lebih adalah dalam urusan ibadah yang wajib
di bulan suci Ramadan, yakni zakat. Hingga Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, la imana liman la sholatalah, wala sholata liman la zakatalah. Yang artinya adalah, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Dan tidak akan sempurna sholat seseorang sebelum dia melaksanakan zakat fitrah. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, zakat fitrah yang kita ketahui adalah, kita perhatikan adalah satu. Jangan sampai kita lalai untuk melaksanakannya. Kapan waktunya itu, Pak? Waktunya adalah, boleh kita takjil atau kita dahulukan waktu-waktu saat ini, di bulan-bulan di pertengahan bulan suci Ramadan. Namun yang dianjurkan adalah semenjak pagi di hari Ramadan yang terakhir hingga waktu malam sebelum subuh sholat Idul Fitri. Itu waktu yang dianjurkan. Adapun kesempurnaan zakat fitrah yang wajib kita keluarkan adalah 2,8 ons. Untuk kesempurnaan, marilah, tidak ada salahnya kita keluarkan zakat sebanyak 3 kilo. Toh insya Allah kesempurnaan itu akan menghilangkan keraguan-keraguan dalam diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita jaga kita dan keluarga kita untuk senantiasa berbuat apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah yang wajib, terlebih-lebih ibadah yang sunnah. Dalam hari ini yang kita tekankan adalah melaksanakan kewajiban kita berupa zakat. Sangat besar sekali ancaman bagi orang yang lalai atau bahkan sengaja tidak melaksanakan zakat. Sebagaimana kita tahu, kisah yang kita unggah dalam perbincangan terakhir ini adalah salah satu orang yang hidup di zamannya Nabiullah Musa alaihi salam, yaitu bernama Qorun. Qorun diberikan anugerah oleh Allah, hartanya melimpah. Hingga pada suatu saat oleh Nabi Musa dianjurkan untuk melaksanakan zakat. Qorun berdalih dan terus berdalih. Hingga apa yang terjadi? Hingga waktu itu Nabi Musa diberikan kebebasan oleh Allah untuk menghukum Qorun. Hingga terjadi perbincangan, wahai Qorun, laksanakan zakat. Qorun mengatakan, la, tidak. Maka kalau kamu tidak mau melaksanakan zakat, Qorun, aku telah diberikan kebebasan oleh Allah untuk menghukummu, maka aku wajibkan untuk bumi mengikuti perintahku. Qorun lantas menjawab, ya silakan, apa yang akan kamu lakukan? Hingga Nabi Musa mengatakan, wahai bumi, telanlah separuh tubuh Qorun. Inilah ancaman bagi orang, na'udzubillah min dalik, yang telah diberikan iman yang begitu keras, na'udzubillah. Hingga ditelan separuh tubuh Qorun. Qorun mengatakan, tidak, saya tidak akan bertobat. Nabi Musa lantas menjawab, bumi, telanlah seluruh tubuh Qorun hingga tenggorokan. Ditelanlah tubuh Qorun hingga leher Qorun. Qorun mengatakan, tidak, saya tidak akan bertobat. Hingga terakhir Nabi Musa mengatakan, bumi, sudah lahap semua tubuh Qorun beserta seluruh harta bendanya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sisakan satu pintunya, yang saat ini pintu itu diabadikan di daerah Timur Tengah sana, hingga dibuat sebuah destinasi wisata bagi para wisata umroh dan haji untuk bisa mengambil iktikaf di sana. Para pemirsa rahimakumullah, dari sini kita berdoa mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita diberikan perlindungan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jangan sampai kita untuk lupa melaksanakan zakat, karena zakat ini adalah penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Dan jangan lupa, tidak dikatakan zakat jika diberikan di waktu setelah subuh di waktu hari Idul Fitri. Saya ulangi, tidak dikatakan zakat yang diberikan setelah sholat subuh di hari fitri. Itu bukan zakat, tapi itu sedekah. Maka sebaik mungkin kita laksanakan, lebih baik takjil, lebih baik di awal daripada kelupaan. Namun jika bisa, kita laksanakan sempurna di hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.